Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BMTR kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BMTR ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha media berbasis iklan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa iklannya dan subscription. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BMTR. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh BHIT sebesar 45,75%, Lokeng Hong sebesar 6,16%, dan masyarakat sebesar 48,09%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 22%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 20%. Untuk dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,9%, dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 15,1%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7%. Untuk dari segi utang mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 6%. Dan dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 14,6%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya, yang bernama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 7,96%, jadi masih di bawah dari sebelumnya, yaitu sekitar 8,3%. Terus untuk dari segi EPS-nya, EPS sekarang di 69, dan membuat dari segi pernya di 3,91 kali. Jadi untuk dari segi pernya masih lebih bawah ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena dari segi harga juga mengalami penurunan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1373, dan membuat PBV-nya di 0,2 kali. Jadi ini juga di bawah ya dari segi PBV dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus kalau kita lihat secara histori, untuk selama 5 tahun terakhir, untuk PBV dari saham BHIT ini selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,48 kali, dan ini juga dari segi DER sangat bagus, yang dimana DER-nya di bawah 1. Untuk ROE sekarang di 5,03%, dan dari segi ROA di 3,4%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 270, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp1.000. Jadi masih memiliki margin of safety 270%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status no karena pemegang sahamnya, pemegang mayoritasnya bukan di BHIT ya teman-teman, malahan di masyarakat teman-teman. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya berikan status no karena selama 5 tahun terakhir untuk BHIT ini masih belum royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BHIT ini? Teman-teman, sebenarnya secara valuasi maupun secara fundamental untuk BHIT ini masih cukup bagus, tetapi saya lebih memilih untuk berinvestasi di MNCN yang dimana anak usaha dari BMTR ini, dan juga termasuk dalam EQ45. Yang kedua adalah dari saham MNCN ini menurut saya masih lebih rutin membagikan dividen dibandingkan dengan BMTR ini. Jadi untuk sementara saya tidak masuk di BMTR, tetapi saya malahan lebih banyak masuk di saham MNCN. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah.
Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye-bye.